Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maharani Wila Putri dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. Kali ini saya akan menjalankan penugasan dari mata kuliah Analisis Desain dan Sistem, dan saya berasal dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu ERD. ERD-nya itu merupakan kami menggunakan sistem informasi pengiriman barang atau ekspedisi begitu. Berikut adalah ERD yang sudah saya buat. Saya share screen. Nah, seperti ini sudah terlihat. Untuk sistem informasi pengiriman barang kami memiliki 6 entitas, yaitu yang pertama ada entitas pengguna, yang kedua ada entitas informasi, lalu yang ketiga ada entitas pengiriman, yang keempat ada entitas kendaraan, lalu yang kelima ada entitas supir, dan yang terakhir yang keenam ada entitas pelanggan. Nah, untuk yang pertama, entitas pengguna itu sendiri terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada ID pengguna, yaitu merupakan primary key-nya. Lalu ada username, password, nama pengguna, sama hak akses. Nah, hak akses ini ada dua pilihan, yaitu admin dan pimpinan, yang nantinya akan mengakses entitas informasi. Nah, informasi ini memiliki atribut. Yang pertama ada ID informasi yang merupakan primary key-nya, lalu ada judul dan juga isi. Nah, kemudian setelah pengguna mengakses halaman informasi ini, nantinya setelah dicari ID informasinya untuk judul dan isinya juga, nanti akan menampilkan datanya itu adalah entitas pengiriman ini. Nah, pengiriman ini nantinya ada beberapa atribut juga. Yang pertama adalah nomor pengiriman atau nomor resi begitu ya. Itu sebagai primary key, lalu ada tanggal pengirimannya kapan, lalu ada pengirimnya siapa dan penerimanya siapa, lalu ada alamat penerima dan nama barangnya itu yang dikirim, lalu ada jumlah barang dan juga berat barang, lalu nantinya ada biaya kirim dan juga kendaraan apa yang dipakai dan juga statusnya. Jadi statusnya itu ada barang diproses atau pengiriman diproses dan juga nantinya ada barang terkirim gitu. Lalu setelah menampilkan pengiriman, nantinya juga kita mengetahui pengirimannya ini tuh menggunakan kendaraan apa. Nah, kendaraan itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nomor polisi sebagai primary key-nya, nomor plat gitu ya. Lalu ada merek kendaraannya apa, lalu ada nomor mesinnya, lalu tahun berapa, tahun keluaran berapa kendaraan tersebut, lalu warna kendaraannya, dan juga siapa supir kendaraan tersebut. Nah, kendaraan tadi itu dikendarai atau dijalankan begitu ya oleh supir. Nah, supir ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nomor KTP. Nomor KTP itu sebagai primary key-nya dari si supir. Nanti buat salah satu data penting untuk si supir. Lalu ada nama supirnya. Yang nomor KTP itu tadi adalah primary key begitu ya. Lalu ada nama supir, lalu alamat supir, dan juga nomor telepon supir. Lalu kemudian setelah dikendarai kendaraan tadi dikendarai oleh supir untuk mengirim paket begitu. Nah, nantinya paket tersebut akan diterima oleh pelanggan. Nah, pelanggannya ini itu juga memiliki atribut, yaitu yang pertama adalah nomor KTP pelanggan sebagai primary key. Lalu ada nama pelanggan, jenis kelamin pelanggan, alamat, dan juga telepon pelanggan begitu. Nah, untuk hubungan atau relasi dari beberapa entitas-entitas ini, lalu itu ada hubungan antara pengguna dan informasi itu satu pengguna hanya bisa mengakses satu informasi.
Sebaliknya, satu informasi juga hanya bisa diakses oleh satu pengguna, yaitu antara admin atau pimpinan begitu. Lalu, kemudian hubungan antara informasi dan pengiriman, ada satu informasi itu nanti akan menampilkan satu pengiriman atau mungkin lebih beberapa atau banyak pengiriman. Nah, sebaliknya, satu pengiriman hanya bisa ditampilkan oleh satu informasi dan juga beberapa pengiriman nantinya akan ditampilkan oleh satu informasi saja. Nah, selanjutnya untuk hubungan atau relasi antara pengiriman dan kendaraan. Nah, beberapa pengiriman ini nantinya akan dikirim oleh kendaraan satu. Nah, sebaliknya, beberapa kendaraan ini nantinya akan mengirim beberapa pengiriman begitu. Lalu untuk hubungan kendaraan dan supir, nanti satu kendaraan hanya bisa dikendarai oleh satu supir. Sebaliknya juga satu supir hanya bisa mengendarai satu kendaraan. Begitu. Lalu untuk hubungan atau relasi antara supir dan pelanggan nantinya, supir ini hanya bisa memberi pesanan atau pesanan paket barang begitu ke satu pelanggan. Dan juga satu pelanggan juga hanya bisa menerima paket dari satu supir atau kurir begitu. Dan juga satu supir itu nantinya juga bisa memberi paket atau mengirimkan paket ke beberapa pelanggan. Nah, beberapa pelanggan itu juga bisa menerima paket itu dari beberapa kurir atau supir gitu. Jadi untuk penjelasan IRD tentang sistem informasi pengiriman barang atau jasa ekspedisi dari kelompok 3 mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan pemilihan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.